Tokoh parpol versus konsultan. Teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Pak Yato, ini ada yang mau sedikit ditanyakan Pak terkait dengan tokoh parpol. Apakah tokoh parpol ini Pak bisa memenangkan seseorang kandidat gitu Pak? Ya, ini jadi pilihan pelik buat seorang kandidat, Mas Yuki. Karena biasanya kalau kandidat itu tidak terlalu matang dalam dunia politik, masih hijau dalam dunia politik, masih junior dalam dunia politik, biasanya yang pertama-tama kali dia sowani, dia datangi adalah para tokoh-tokoh parpol ini. Dia minta pendapat dan biasanya meminta juga prediksi peluang dan dukungan-dukungan kiri kanan ini itu dan lain sebagainya. Nah, tentu apabila kalau dia lihat ini adalah orang yang dia kenal atau mungkin dalam satu partai kader parpol itu sendiri, tokoh parpol ini akan memberikan masukan-masukan yang baik, masukan-masukan yang rasional sehingga bagi kandidat ini menjadi semacam panduan untuk dia melangkah ke depan sehingga tokoh parpol itu dianggap sebagai penasihat utama buat dia. Tapi apa yang dilakukan oleh tokoh parpol ini belum tentu bisa memenangkan kandidat dalam pertarungan pilkada. Karena apa? Karena pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh tokoh parpol ini kepada kandidat adalah pengalaman-pengalaman yang berasal dari konteks yang berbeda, dari waktu yang berbeda, dari pertarungan yang berbeda, dari lawan-lawan yang berbeda. Nah, itu hanya sekedar pembanding, bukan menjadi semacam acuan untuk memenangkan atau formula ampuh untuk memenangkan sebuah pertarungan pilkada. Nah, harusnya seorang kandidat mempercayakan itu kepada konsultan karena konsultanlah yang bisa memetakan situasi terkini dalam konteks terkini, dalam pertarungan terkini untuk memenangkan kandidat itu. Bukan berarti masukan dari ketua atau tokoh parpol ini keliru, tapi dia harus dibedah, dicermati lagi oleh konsultan sehingga bisa menemukan formula yang tepat untuk melangkah menuju kemenangan itu, Mas Yuki. Pak, terkait dengan tokoh parpol dan konsultan politik Pak, apakah tidak jadi gesekan Pak tentang pelaksanaan, boleh dibilang pendaftaran, pelaksanaan itu sosialisasi ataupun pengamanan ketika ada pemenangan, apakah itu tidak ada gesekan gitu Pak? Ya, itu bisa berpotensi ada gesekan, tapi kuncinya ada di kandidat. Kandidat harus menunjukkan kepada ketua parpol bahwa dia memuliakan ketua parpol atau tokoh parpol ini, untuk juga dia mengatakan bahwa semua langkah dia harus bersandar atas keputusan, rekomendasi atau perintah dari konsultannya. Nah, harusnya ketua-ketua parpol ini menyadari bahwa kandidat itu bisa dimenangkan apabila dia punya konsultan yang baik. Jadi jangan sampai di tengah jalan ada intervensi gitu, Mas Yuki. Pagi-pagi tokoh parpol itu datang mengatakan, Adinda, kita sudah kumpulkan tuh ada 3.000 orang di kecamatan. Itu binaan abang semua itu solid untuk dukung kamu. Pokoknya hari ini kita datang. Mereka sudah bagus tuh, udah persiapin. Semua biaya abang yang tanggung, Dinda. Jadi tak usah khawatir kalau masalah biaya, kita datang. Memang kalau dilihat sekilas ini menguntungkan kandidat. Kandidat tidak keluar uang, ada dukungan 3.000 orang yang dinyatakan solid dari tokoh parpol ini. Tapi ketika kandidat kita datang, belum tentu itu sebuah langkah yang komprehensif yang bisa sinergi antara kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C. Bisa jadi karena ada acara itu, kecamatan yang lain bisa cemburu. Kok kita tidak disosialisasikan? Kok kita tidak dilibatkan? Kapan kita bisa melakukan kegiatan seperti itu bisa rusuh. Nah, belum tentu juga format yang dipersiapkan oleh tokoh parpol ini sejalan dengan format yang disusun atau dirintis oleh konsultannya, Mas Yuki. Bisa jadi misalnya kalau kita mau bikin atribut, kita lebih kepingin warnanya cenderung warna putih misalnya, agar lebih netral tampilan pada kandidat. Kita sudah melakukan survei bahwa karakteristik kandidat kita lebih bisa bagus terrepresentasi dengan warna putih. Nah, bisa saja karena ini tokoh parpol itu berasal dari warna yang lain, apakah warna hijau atau warna kuning dan sebagainya, dia hadir di sana dengan nuansa yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Buat seorang konsultan ini persoalan.
Tapi kalau buat tokoh parpol dan juga kepada kandidat, mereka bahagia saja kalau misalnya di kecamatan itu ramai, ada 3.000 orang dan tepuk-tepuk tangan dengan mengatakan ini sudah cocok untuk jadi bupati kita, atau kalau dia calon gubernur, ini udah cocok jadi gubernur kita. Bisa lupa diri kandidat kita, padahal belum tentu itu efektif. Ramai iya, tapi efektif atau tidak hanya konsultannya yang bisa mengukur dan menentukan itu, Mas Yuki. Jadi buat seorang kandidat sabar-sabar aja, tenang aja. Sepanjang itu terkontrol dan terukur oleh konsultannya, kandidat tak usah khawatir dengan dapat masukan kita harus kumpul di sana, kumpul di sini, kumpul sini. Yang namanya ukuran keramaian itu bukan lagi menjadi jaminan untuk menang, Mas Yuki. Rata-rata kandidat masih merindukan, masih berbahagia apabila dia mendapat keramaian. Setiap datang ramai, setiap datang ramai, itu tidak jadi dukungan. Banyak kandidat kecewa, banyak kandidat stres ketika dia kalah dan merenungi, mengatakan bahwa Dinda, kemarin tuh kita kampanye ramai terus, kenapa kita bisa kalah? Ini pasti karena money politics, ini pasti karena lawan di sana nabur-nabur uang. Bukan itu jawabannya, karena yang kamu datangi itu bisa saja itu adalah masa bayaran, bisa juga yang kamu datangi itu adalah masa yang haus hiburan. Kamu memberikan hiburan, tapi kamu tidak bisa memberikan persepsi yang positif di mata mereka, di pikiran mereka, sehingga mereka mau bersimpati untuk memilih kamu. Itu persoalan gitu. Jangan sampai saya bosan, Mas Yuki, setiap kali mendengar kandidat yang kalah mengatakan itu karena kita kalah money politik, itu karena kita kalah money politik. Enggak begitu. Itu kalah karena strategimu tidak tepat. Siapa yang bisa bayar? Hari ini misalnya, Mas Yuki, tolong pilih si A, bayaran 200, tolong pilih si B, bayaran 500. Itu tidak bisa menjamin pilihan Mas Yuki ketika datang ke TPS. Enggak ada itu. Kecuali kalau memang kandidat 1, kandidat 2, kandidat 3 memang orang bobrok semua. Ya mungkin Mas Yuki akan memilih siapa yang ngasih bayaran terbanyak. Tapi kalau ada salah satu di situ, ada kandidat yang menurut Mas Yuki ini keren, saya mau milih dia karena saya bangga kalau bisa jadi kalau ada bupatinya dia. Mau berapapun Mas Yuki dikasih uang, Mas Yuki nggak bakal mau. Begitu juga misalnya tokoh-tokoh yang mengaku punya organisasi besar. Saya punya anggota 3.000 orang, 5.000 orang. Tenang saja Dinda, ini abang persiapkan organisasi abang untuk mendukung kamu. Nanti abang perintahkan untuk milih kamu. Nggak bisa. Mana ada jaminan satu orang bisa memaksa pikiran 5.000 orang untuk memilih satu tindakan yang pasti pada satu orang tertentu? Nggak bisa. Yang bisa memaksa mereka memilih itu adalah kalau mereka melihat kandidat itu baik, persepsinya baik, citranya baik, komitmennya baik, dan mereka menganggap itu keren dan bisa menaruh harapan. Jokowi dipilih oleh sekian juta rakyat Indonesia dalam memenangkan presiden. Tidak semua orang pada waktu mencoblos Jokowi bertemu langsung dengan Jokowi. Kenapa mereka memilih? Karena persepsi, karena mereka menganggap Jokowi lebih baik untuk menjadi harapan mereka ke depan. Gitu Mas Yuki. Pak, kalau secara konkret Pak, selaku konsultan politik Pak, untuk konsultan sendiri Pak, untuk kandidat yang harus dipercaya ini ketua parpol atau konsultan politik Pak untuk seorang kandidat Pak? Ya dia harus percaya kepada konsultan. Misalnya kalau misalnya sampai berantem sekalipun tokoh politik itu dengan konsultan, kandidat itu harus tetap membela konsultannya. Dia harus patuh pada konsultannya. Kecuali kalau kandidat ini tidak percaya lagi dengan konsultannya, ya ganti konsultannya. Tapi dia harus patuh dengan konsultannya, bukan dengan orang yang lain. Jadi seperti yang saya katakan, tokoh parpol, tetangga, saudara, kemudian kerabat, teman-teman lama, masyarakat sekitar kampung dia memberi masukan, itu semua masukan-masukan yang baik, masukan yang memiliki ikatan emosi kepada kandidat karena mereka ingin melihat kandidat itu menang. Tapi bukan berarti masukan-masukan ini bisa menjadi sebuah rangkaian formula strategi untuk menjadikan kandidat itu efektif untuk menang. Tidak, semua memang bagus. Misalnya ada tetangga, abang, ini kebetulan ponakan kamu yang baru kuliah kemarin ada kumpul-kumpul sama kawannya bang, kita mau melakukan sosialisasi ini, kebetulan yang kumpul ini ada 100-an orang. Itu adalah niat yang baik. Tapi apakah itu sudah digarap secara serius oleh konsultannya untuk menggarap usia seperti itu? Karena konstruksi persepsi, konstruksi untuk menampilkan citra diri dari seorang kandidat kepada kelompok milenial, kepada emak-emak, kepada tokoh-tokoh senior, itu berbeda pendekatannya. Dan ini harus diurus secara serius oleh konsultannya, Mas Yuki. Pak, kalau lebih seralas lagi Pak, agar konsultan dan
tokoh parpol ini sejalan Pak? Apa Pak yang langkah-langkah yang mesti dilaksanakan oleh calon kandidat Pak? Agar sejalan lurus gitu Pak. Ya kalau misalnya tokoh politik ketemu, konsultan dipertemukan oleh kandidat, ya kandidatnya itu harus bisa menunjukkan rasa hormat pada konsultannya. Sehingga tokoh parpol ini akan mengatakan bahwa oke, saya akan bantu kamu, tapi terserah konsultanmu. Itu yang paling kuncinya. Jangan mengatakan malah ngomong sama konsultannya, ini Bung, ini tokoh parpol nih, dia berpengalaman nih, begini. Itu nggak enak dengernya. Dia memang pengalaman, tapi bisa bikin kamu menang atau tidak? Berapa kandidat yang sudah dimenangkan oleh dia? Kan itu pertanyaan dasarnya. Kita menghormati tokoh parpol karena pengalamannya, dan pengalaman itu memang harus dipoles lagi, harus dianalisis dan diperiksa lagi. Tapi konsultannya harus dimuliakan. Itulah kenapa saya katakan bahwa hubungan antar konsultan dengan kandidat itu harus rekat, harus solid, harus kuat, dan jangan sampai menunjukkan sedikit keraguan kandidat terhadap konsultannya. Itu berbahaya, Mas. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Teman-teman Citra Indonesia, demikianlah pembahasan kali ini terkait dengan tokoh parpol versus konsultan. Semoga konsultan dan tokoh parpol tetap sejalan untuk memenangkan seseorang kandidat. Teman-teman Citra Indonesia, jangan lupa tetap pantengin di channel Citra Indonesia, konsultanpolitik.com, dan tetap like, comment, and share.